Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Desriani. Di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan stase gerontik, yaitu glaukoma. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari glaukoma. Menurut Sidat Ilyas 2014 mengatakan bahwa glaukoma adalah suatu keadaan di mana tekanan bola mata tidak normal atau lebih tinggi daripada normal yang mengakibatkan kerusakan pada saraf, penglihatan, dan kebutaan. Sedangkan menurut Barbara 2016 menyebutkan bahwa glaukoma adalah sekelompok kelainan mata yang ditandai dengan peningkatan tekanan intraokuler. Sedangkan menurut Mayendro Dwindra 2016 menyebutkan bahwa glaukoma adalah suatu peningkatan tekanan pada mata yang mengakibatkan kerusakan pada saraf dan mengalami penurunan fungsi pada penglihatan. Baiklah, yang pertama, kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu klasifikasi dari glaukoma. Glaukoma sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada glaukoma primer, glaukoma sekunder, glaukoma kongenital, dan glaukoma absolut. Glaukoma primer adalah glaukoma yang belum diketahui penyebabnya. Glaukoma primer sendiri terbagi menjadi 2, yaitu glaukoma terbuka dan glaukoma tertutup. Yang kedua ada glaukoma sekunder. Glaukoma sekunder ini disebabkan oleh penyakit mata atau adanya trauma sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada glaukoma kongenital. Glaukoma kongenital adalah glaukoma yang sebelumnya sudah menjadi penyakit keturunan dari generasi sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah glaukoma absolut. Glaukoma ini adalah stadium akhir dari penyakit glaukoma, yaitu kebutaan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan etiologi dari glaukoma. Glaukoma sendiri terbagi menjadi 2, yaitu glaukoma primer dan glaukoma sekunder. Glaukoma ini dibagi menjadi 2. Yang primer ini yaitu glaukoma akut dan glaukoma kronik. Glaukoma akut ini glaukoma yang disebabkan oleh trauma, sedangkan glaukoma kronik ini disebabkan oleh penyakit keturunan sebelumnya, misalnya ADM dan arteriosklerosis. Kemudian glaukoma sekunder. Glaukoma sekunder ini biasanya disebabkan oleh penyakit mata bawaan lainnya, seperti katarak dan perubahan lensa pada mata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi dari glaukoma. Glaukoma ini adalah suatu peningkatan tekanan pada bola mata, yaitu peningkatan tekanan intraokuler pada bola mata yang menyebabkan kerusakan pada saraf-saraf optik. Kerusakan saraf tersebut disebabkan oleh adanya obstruksi atau sumbatan dari aqueous humor. Nah, aqueous humor ini sendiri yaitu adanya disalurkan dari kanul scalem pada daerah mata atau pada sudut kamera ovuli perifer, sehingga terjadinya pertemuan antara iris perifer dan kornea yang menyebabkan terjadinya keadaan normal pada keseimbangan antara produksi dan penyerapan humor itu sendiri, yang menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan intraokuler. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pathway dari glaukoma. Glaukoma ini sendiri terjadi pada usia di atas 40 tahun, bisa jadi karena adanya penyakit bawaan, yaitu penyakit keturunan, bisa jadi yaitu diabetes mellitus dan kortikosteroid jangka panjang dan trauma mata. Nah, kemudian dari penyebab tersebut biasanya terjadi obstruksi jaringan trabekuler dan peningkatan tekanan vitreous. Nah, dari obstruksi tersebut akan menghambat pengaliran cairan humor homerus dan mengakibatkan tekanan intraokuler meningkat, sehingga terjadinya nyeri akut dan terjadinya yaitu glaukoma. Nah, peningkatan tekanan vitreous tersebut akan menggerakkan atau terjadinya pergerakan iris ke depan, dan kemudian
juga terjadinya tekanan intraokular yang meningkat. Nah, dari nyeri tersebut disebabkan karena adanya gangguan saraf optik. Nah, dari saraf optik ini terjadinya perubahan penglihatan yang perifer. Bisa jadi pasien dengan glaukoma ini akan mengalami tindakan operasi yang akan menyebabkan pasien tersebut ansietas. Nah, dari glaukoma tersebut juga bisa dari tindakan operasi tersebut biasanya pasien dengan glaukoma ini akan cenderung adanya risiko infeksi. Nah, risiko infeksi ini terjadi biasanya pasien dengan glaukoma ini adanya tindakan operasi yang menyebabkan resiko pada infeksi. Nah, risiko infeksi ini biasanya kan klien dengan glaukoma ini terjadi pembedahan pada daerah mata yang menyebabkan adanya penutupan pada mata dan kurangnya perawatan pada klien yang menyebabkan kurangnya infeksi dan perawatan pasca operasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan komplikasi dari glaukoma. Nah, komplikasi dari glaukoma ini yaitu stadium akhir dari glaukoma yaitu kebutaan. Nah, kebutaan ini terjadi akibat tekanan bola mata yang memberikan gangguan fungsi lanjut. Nah, kondisi mata pada kebutaan yaitu kornea terlihat buruk, kemudian belik mata dangkal, pupil atrofi, dan ekspansi. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep asuhan keperawatan pada glaukoma. Yang pertama ada pengkajian, diawali dengan identifikasi pasien, keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, kemudian pola fungsi kesehatan, ada pemeriksaan fisik, diawali dengan keadaan umum pasien, kemudian pemeriksaan TTV, pemeriksaan kepala, kemudian pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Baiklah, yang selanjutnya yaitu diagnosa perawatan. Di sini diagnosa ada 4, yaitu pertama gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan agen cedera biologis, kemudian penurunan atau perubahan sensori persepsi yaitu penglihatan berhubungan dengan perubahan transmisi dan persepsi dan integrasi dari perubahan, kemudian kecemasan berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang prosedur tindakan pembedahan dan risiko infeksi. Baiklah, kemudian intervensi keperawatan yang pertama ada gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan agen cedera biologis. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan nyeri dapat berkurang dengan kriteria hasil yang pertama nyeri berkurang, kemudian dapat mengontrol nyeri dan skala nyeri yang berkurang. Nah, pada intervensi yang pertama yaitu mengenali faktor penyebab nyeri, kemudian mengenali lamanya nyeri, kemudian menggunakan metode atau analgetik untuk mengurangi nyeri, dan mengenali gejala-gejala nyeri. Kemudian yang terakhir yaitu melaporkan nyeri pada perawat jika sudah terkontrol. Kemudian yang kedua ada perubahan sensori persepsi, yaitu penglihatan berhubungan dengan perubahan resepsi, transmisi, dan integrasi dari sensori. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan adanya perubahan pada klien dengan kriteria klien dapat meneteskan obat mata sendiri, kemudian klien tampak kooperatif dan tidak adanya visus yang meningkat. Nah, dari intervensi yang diberikan yaitu defisit penglihatan. Yang pertama ada kaji dan catat ketajaman penglihatan. Kemudian kaji tingkat ekspresi fungsional terhadap penglihatan. Kemudian sesuaikan lingkungan dengan kemampuan penglihatan dan observasi tanda-tanda vital. Baiklah, yang selanjutnya itu ada ansietas. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan ansietas dapat berkurang dengan kriteria kecemasan berkurang, klien dapat mengontrol kecemasan dan relaksasi. Baiklah, yaitu intervensi yang diberikan yaitu pertama ada kontrol kecemasan, yaitu gunakan pendekatan yang menenangkan. Kemudian yang kedua ada nyatakan dengan jelas harapan klien. Kemudian
dorong keluarga untuk menemani serta memberi rasa nyaman pada klien. Kemudian identifikasi dari kecemasan klien, kemudian dorong pasien untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian intervensi yang terakhir yaitu resiko infeksi. Resiko infeksi ini sendiri terjadi apabila glukoma ini sudah terjadinya pembedahan. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan resiko infeksi tidak ditimbulkan dengan kriteria hasil yang itu menyebutkan faktor penyebab dari risiko infeksi, kemudian tidak melakukan aktivitas yang meningkatkan risiko infeksi, dan klien dapat mengontrol infeksi. Baiklah, intervensi yang diberikan yaitu yang pertama ada diskusikan tentang rasa sakit, pembatasan aktivitas dan pembalut mata, kemudian tempatkan klien pada tempat tidur yang lebih rendah dan anjurkan untuk membatasi pergerakan yang mendadak dan tiba-tiba, serta menggerakkan kepala yang berlebihan. Kemudian bantu aktivitas selama fase istirahat dan ambulasi yang dilakukan dengan hati-hati. Yang terakhir yaitu anjurkan klien untuk menghindari tindakan yang dapat menyebabkan cedera.